illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu, karena tidak ada nikmat yang terputus sedikit pun, sesaat pun yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah kita pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Juga dalam keadaan panjang umur. Dan tak mungkin kita bisa hadir di sini kalau tidak Allah Ta'ala yang menggerakkan. Ini adalah suatu nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga, para sahabat tabi'in wa tabi'at, dan kepada seluruh umatnya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian cabang iman kitab Qom'ut Tughyan, yaitu di cabang iman yang ke berapa ya? Saya nggak mau tolah nih. 68 ya. Ke 68. 68 ya. Ke-68 yaitu memuliakan doef, memuliakan tamu. Doef. Doef itu tamu kalau bahasa Arabnya, doef. Ya, bahasa kayaknya tamu. Belum ini ya? Oh, kemarin tetangga. Oh iya. Iya. Kemarin tetangga. Biasanya kalau kan tetangga itu bahasa Arabnya tuh jarun. Tetangga yang ke-61, 67, terus sekarang 68. Biasanya yang namu tuh paling sering tetangga. Ya. Jadi jangan dianggap tetangga itu bukan tamu, tamu juga. Iya, itu ya. Jadi yang ke-68 wa syu'batus saminatu situn ikramud dhaifin. Cabang iman yang ke-68 yaitu memuliakan tamu. Jadi tamu itu mesti dimuliakan. Gitu. Dengan apa cara memuliakan tamu? Ihsanu diyafati man ata ilaihi taliban lil ikrami, yakni melayani dengan baik untuk orang yang datang kepadanya dengan tuntutan penghormatan. Kal gharibi bil bishri fi wajhihi, seperti musafir, orang yang tidak dikenal, dengan cara bil bishri fi wajhihi, dengan cara murah senyum. Jadi kalau ada tamu ya nyengir. Kalau ada tamu murah senyum. Iya, jangan mahal senyum itu ya. Nggak beli ini gitu ya. Wa thayyibil hadisi, dan bermanis muka. Itu jangan cemetut, cemberut. Wa thayyibil hadisi ma'hu, bertutur kata yang baik bersamanya, ngobrol yang baik-baik gitu. Namanya orang memuliakan gitu ya. Wa tazili ma hadara indahu wa qiyama bi nafsihi bi hidmatihi, selekas mungkin mengeluarkan jamuan dalam kurung makanan atau
wa qiyami bi nafsihi fi hidmatihi, dan melayaninya sendiri. Itu. Gitu. Jadi kita yang punya rumah layanin sama kita. Jangan mentang-mentang punya pembantu yang suruh ngelayani, itu kan tamu kita. Jadi pembantu mah, asisten rumah tangga mah ya, itu mah dimana kita di saat lagi kerepotan baru minta bantuan. Itu jangan mentang-mentang istilahnya dia asisten rumah tangga apa dia semua. Jangan gitu ya. Bagusnya itu apalagi tamu, pahalanya lebih gede. Itu kita yang ngelayanin. Itu dimana ada tamu datang gitu kan, kalau ada apa yang kita punya suguhin gitu. Ada air, suguhin air gitu. Seadanya itu tamu. Tapi kan kalau biasa yang udah akrab mah udah ke rumah sendiri aja dah gitu ya, nggak usah dilayanin kan gitu ya. Padahal bagus kalau dari jauh biasanya kan, kalau keseringan memang begitu. Udahlah kan gitu. Kalau dari jauh mah kita layanin apa luar biasa ya. Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yakhdumu dhaifa bi nafsi. Jadi sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani tamunya sendiri. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumah Rasul, berkunjung ke rumah Rasul, itu yang melayani baginda Rasul, bukan istrinya atau bukan hodamnya. Baginda Rasul tuh banyak hodamnya, banyak pelayannya. Sayyidina Anas banyak. Ke baginda Rasul itu begitu, selalu oleh baginda Rasul. Dengan sendiri beliau yang melayani. Ini luar biasa. Baginda Rasul ya, manusia yang paling mulia segitu. Nah kita apa aja bukan gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita bisa mah kita yang ngelayanin gitu. Pahalanya banyak sama kita gitu ya. Senang juga kalau tamu dilayanin sama yang punya rumah. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz. Begitupun juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, semuanya ini melayani tamunya dengan dirinya sendiri. Luar biasa. Padahal semua itu khalifah semua. Khalifah itu imamnya kaum muslimin seluruh dunia. Kalau presiden mah kan Presiden Jokowi nih, Presiden Prabowo nih di Indonesia doang ya. Nanti lagi misalkan di negara lain beda. Tapi kalau khalifah itu pimpinan seluruh umat kaum muslimin sedunia ya. Itu kalau ada tamu itu beliau yang apa? Yang ngelayanin tamunya. Di mana? Bi'at ami salasata ayamin bi qadri wus'ahi. Yaitu dengan memberi makan kepada tamu selama 3 hari sesuai kadar kemampuan. Oleh karenanya batas daripada bertamu itu 3 hari. Jadi kalau 3 hari mah ya. Jadi kalau 3 hari mah ya kita ya masih melayani tamu tersebut. Biqadri usai, nggak usah repot-repot gitu maksudnya, sekadar kemampuan itu. Jadi kadang kita mah gini Bu, ya manusiawi lah. Dosa ke kita yang punya rumah, dosa sama tamu juga, gitu. Memang tujuannya dari bertamu ini kalau dihubungkan dengan ilmu, dengan kitab, dengan kajian itu kurang nempel itu ya. Ini mah kita tamu mah jangan ngerepotin yang punya rumah. Kalau kita sering ngopi, mau bertamu, bawa kopi dari rumah. Begitu. Bawain kopi yang punya. Kalau takutnya nggak punya kopi, ntar ya saya ke dapur dulu, padahal bablas ke dapurnya ke sono, ngutang lagi ke warung. Tuh,
Kalau kita biasa ngemil, biasa makan bawa makanan. Ya. Juga yang punya rumah jangan pelit-pelit juga kalau ada mah. Gitu, keluarin. Ya. 3 hari itu kita layanin sesuai kemampuan. Gak usah maksa-maksain, ya mesti enak baik ini mah ada tamu dari jauh bela-belain ngehutang kan gitu. Padahal secara perintah agamanya nggak begitu, tapi kadang-kadang namanya itu tadi. Nah kita mah nggak ada air pisan, nggak turun ke sono mah. Maksudnya nggak disugin apa-apa, itu kan? Kan suka kadang di bahan omongan tuh, kan begitu ya? Kita mending bela-belain ngehutang lah daripada diomongin kan, gitu. Makanya kadang kita lebih enak itu kalau silaturahmi sama orang yang nggak ada. Ya maksudnya sederhana lah gitu ya. Itu nggak usah ditanya. Air teh ada, air kopi ada, air kobokan ada, semua ada disuguhin, bener nggak? Tapi kalau sama orang yang mungkin agak elit ke sono biasa baik, ya istilahnya apa cemilan juga kagak dibuka-bukain, cuma kayak pajangan gitu. Wah kalau di rumah yang biasa mah disodor-sodorin semua. Apa mie keripik, rangginang atau apa nih opak, wah ada semuanya. Luar bioskop, ya, masya Allah, ya. Makanya orang-orang kampung itu apa ya, didikan leluhur, ya, adabnya. Padahal kalau ditanya orang-orang kampung dulu itu nggak tahu hadisnya, nggak tahu Qurannya. Tapi didikan dari orang tuanya dulu, kalau ada musafir, orang yang singgah, gitu kan. Entah dari mana kasihan, ya ada air mah suguhin air kek. Tanya bapak dari mana, kan dulu begitu ya. Masya Allah, saya pedagang nih kemalaman, numpang istirahat ya pak, silahkan tidak apa-apa. Dulu kan rumah masih panggung, bawa pikul-pikul itu apa namanya, sair, tahu sair kan? Boboko apalah begitu yang dari bambu itu. Dulu masih dipikul. Rumah panggung, numpang tidur ya pak. Nanti pagi saya berangkat lagi. Oh silakan pak. Wah, luar biasa ya. Orang Ciamis, orang mana singgah di Pandeglang. Ayo pak, udah makan belum? Belum makan juga, aku juga belum. Seadanya makan apa ada kangkung kayak apa itu nikmat. Jadi kerasa gitu kesaudaraan tuh kerasa. Sesama muslim saudara itu kerasa. Jadi ada rasa gitu. Ngobrol sampai malam, masya Allah nikmat. Kadang-kadang pas pulangnya gini, Bu, nggak usah beli, ini buat ibu, dikasih tuh. Ibu saya juga suka begitu, dikasih. Kalau sana apa ya, bakul ya, yang dari bambu itu, boko gitu ya, masya Allah. Sampai manjang tuh. Asananya mah apa? Bu boleh nggak saya nitipin di sini nanti ibu jualin tuh dari kebaikan. Masya Allah ya. Emang beda zaman, beda orang ya, beda tempat juga, beda cara. Kalau di perumahan ngeri juga ya. Ya karena kan orang apa ya, walaupun tujuannya jahat kan penampilannya alim sekarang ya. Pakai peci, pakai kopiah, pakai sarung, ujung-ujungnya nyuri kotak amal. Jadi susah ditebak gitu. Jadi wajar lah pokoknya mah ya. Jadi dengan apa tadi, at'amihi salasata ayamin biqadri wus'ahi, semampunya tuh. Wala yang bagi li ahadin ayatakalla falidhaifi bitahsili ma laisa indahu bal yuqdimu ilaihi makana fi wus'ihi wala yatakallafu bil qardi wasyra'i bid dini liqauli sallallahu alaihi wasallam ana wal atqiya'u min ummati bura'u minat takallufi. Dan tidak selayaknya bagi seseorang untuk memaksakan diri melayani tamu demi menghasilkan sesuatu yang tidak ada padanya. Akan tetapi cukuplah melayaninya sesuai kemampuannya. Dia nggak usah repot-repot sebenarnya mah. Cuma kadang kita takut diomongin. Enggak tidak. Tuh. Wala yang bagi hadir. Itu. Jadi tidak seyogianya, tidak selayaknya bagi kita itu ayat kelapin dhaif.
itu memaksakan diri melayani tamu demi menghasilkan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kita makan apa? Mending kalau ada, ya. Kalau nggak punya, kadang-kadang ada tamu berantem sama bini, ya, laki berantem sama bini. Kenapa? Hutangnya udah gede di warung. Ada tamu kagak bawa apa-apa, dari jauh lagi kagak disuguhin orang enak, ya. Mau kopi atau apa ini? Saya mah nggak ada kopi, tapi kalau ada jahe mah jahe dah. Nah, itu tamu bagaimana tuh? Itu ya. Jadi apa disuguhinnya itu. Juga kalau bisa mah nggak usah ditanya. Itu nggak usah ditanya, langsung aja bikinin. Kenapa kalau ditanya takutnya nolak, padahal dia suka. Karena nggak enak, bikin aja. Nggak diminum, kita yang minum udah. Ya siapa aja gitu, itu ininya. Kadang-kadang kan kita nggak enak. Kalau ada mah kan gitu. Jadi sama-sama sama-sama itu tadi. Cuman kan tadi kita mah takut di apa? Diomongin, bener nggak? Rata nggak begitu kan? Jauh-jauh kagak disuguhin apa-apa. Kabina-bina teuing. Bener nggak? Padahal mah apa? Mungkin yang punya rumahnya lagi nggak ada duit, ya kan? Tuh, makanya jangan sampai tadi yang punya rumah berantem sama keluarganya gara-gara tamu. Makanya kalau kita bertamu, ini mah karena di kita, buat nasihat buat saya juga tadi. Apa nih kita sukanya? Kopi. Ya udah kita bawa kopi. Takutnya kopi kagak ada. Makanya kalau orang-orang kampung itu, mohon maaf, kalau mau berkunjung ke orang kota itu suka bawa nasi dari rumahnya. Takutnya pas datang di rumah orang itu nanti makan bareng-bareng, takutnya kagak masak, juga mau beli repot. Jadi juga nggak usah ngerepotin, nggak usah masak-masak kok. Saya juga bawa nasi dari rumah. Tuh hebat, begitu caranya. Itu ini udah lama ini ngobrol aja nih. Kagak ada garam apa? Itu garam sama nasinya. Waduh, nggak boleh tuh, masya Allah ya. Wala yatakallafu lahu bil qardi. Itu jadi tadi akan tetapi cukup malah ini sesuai kemampuan. Cuman itu tadi pasti rame kita. Biarin nanti kalau dia main ke rumah kita nggak usah kasih apa-apa dah. Jadi akhirnya dendam. Itu. Dan tidak boleh memaksakan diri baginya untuk memberikan suguhan dengan cara meminjam dan membeli dengan berhutang. Itu tidak boleh. Mbah makan warung, Mbah ngutang ini dulu ya Mbah, terigu mau bikin gorengan, ya ada saudara. Nggak boleh sebenarnya mah, nggak boleh ngutang. Kenapa? Karena membebankan. Islam itu tidak membebankan itu ya. Tapi kalau istilahnya kita bahan ketutupan nggak apa-apa, jangan kaku-kaku banget gitu ya. Istilahnya bahwa kalau dapat duit besok utang juga paling 10.000, nggak ngejual emas ya. Nggak jual sawah ya. Waalaikumsalam. Ana wal atqiya min ummati burau min takalluf. Aku dan orang-orang yang takwa dari umatku adalah bebas dari pemaksaan. Makanya Islam ibu nggak ada pemaksaan. Islam nggak ada pemaksaan. Apapun tuh nggak ada pemaksaan Islam. Dalam hal apapun, silahkan dicek ya. Tahlilan kek nggak ada maksa, mau ngadain apa kagak juga. Itu Islam mah ya. Mau apa lagi misalkan ngadain acara dan sebagainya, pokoknya mah nggak ada paksaan Islam. Yang mendorong kita itu paksaan apa? Adat, gengsi, ya kan? Mesti ada acara ini dan lain sebagainya. Padahal Islam mah cukup resepsi. Makanya kita mah habis acara banyak hutang karena maksain. Tuh, ya Islam mah jangan gitu. Nggak ada pemaksaan semampunya Islam mah. Enteng sebenarnya Islam mah ya. Cuman itu tadi yang bikin berat tuh apa? Adat, kebiasaan. Kalau nggak pakai, kalau nggak ngadain, itu ada yang kurang.
takut jadi bahan omongan, akhirnya kita ngebebanin diri kita gitu ya. Walimatus safar iya sunnah, tapi kalau nggak ada mah ya wes seadanya, betul tidak? Insyaallah kayaknya kalau begitu tuh enak tuh ya, kita hidup tuh enak gitu, karena kita sudah kebiasaan jadi berat ya. Saya mah sebenarnya pengen umroh mah, duitnya mah cukup sih buat umroh mah, tapi kalau nggak ngadain walimatus safar itu nggak enak sama tetangga. Habislah selain 2 juta 3 juta tapi kagak ada duit. Kagak jadi umrohnya, kagak jadi. Gara-gara itu doang, emang juga niatnya berat. Emang duitnya pakai beli motor. Itu alasan aja udah. Itu ya. Nggak ada paksaan, tapi kalau ada ya monggo kan gitu. Islam mah. Kalau ada silakan, kalau nggak ada nggak usah maksain. Beres Islam mah. Ya, yang bikin berat apa tadi? Nafsu itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tatakallafu lidayb wa yabghiduhu fa innahu man abghadha dayfa faqad abghadallah wa man abghadallah abghadahullah. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memaksakan diri untuk melayani tamu lalu kalian membenci tamu itu, karena sesungguhnya siapa saja yang membenci tamu maka itulah membuat Allah murka, dan siapa saja yang membuat Allah murka maka ia akan dimurkai Allah. Jadi jangan sampai kita ini ya udah habis-habisan iya, ngerendang iya. Akhirnya apa? Capek ya, pahala kagak ada. Perasaan dia mah sering kesini. Itu hati kita nih ngomongin tamu kita itu ya. Dari jauh perasaan dia mah sering kesini, datang kesini minta. Terus saya juga nggak enak kalau nggak nyuguhin ini itu, karena dia masih saudara anu saya, misalkan gitu ya. Nah, ini kita itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi tadi memaksakan diri untuk melayani tamu, lalu kita membenci tamu itu, benci sama dia gitu. Nggak senang kita nih sama dia. Nah, karena sesungguhnya siapa saja membenci tamu maka Allah akan membuat murka. Jadi maka ia telah membuat Allah Jadi akhirnya Allah marah. Marah sama siapa? Ya sama kita selaku tuan rumah. Dan siapa saja yang membuat Allah murka maka akan dimurkai oleh Allah. Makanya itu tadi kita nih selaku bertamu jangan sampai bikin dosa sama yang punya rumah. Paham gak maksudnya? Yang punya rumah jangan juga bikin dosa sama yang bertamu. Jadi sama-sama enak, gitu, paham nggak? Jadi kita bertamu nggak ngerepotin yang punya rumah. Yang punya rumah kedatangan kita itu senang gembira. Apa? Itu tadi dengan seadanya yang dia pun enak kalau begitu mah, ya, gitu. Kalau ngikutin agak hukum, masya Allah, nikmatnya. Karena nggak ngikutin hukum, sudah capek, akhirnya nggak kepake. Banyak begitu. Ya, capek nggak kepake, maksudnya apa? Capek-capek mah iya, tapi kita dapat dosa. Gitu. Wa qala Salman Al-Faris rahimahullahu taala. Jadi orang yang bertamu itu diantaranya ya. Jadi datang bawa rahmat, pulang bawa dosa. Ketika datang ke rumah kita, ya, maka itu insya Allah bawa kasih sayang Allah buat kita. Ketika pulangnya itu bawa dosa dari rumah kita, dosa kita keluarga. Cuman nggak kelihat aja, kalau kelihat mah apa? Senang gitu ya. Nah, Salman Al-Faris rahimahullah taala amarona Rasulullah SAW memerintah kepada kami, kata Salman, Allah tatakalla li dhaif ma laysa indana. Tuh. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memaksakan diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak ada pada kami. Udah, kalau udah nggak ada mah udah, nggak usah maksain gitu loh. Itu Rasul ke Salman Al-Faris. Orang kaya bu Salman itu. Salman Al-Faris itu orang kaya. Kalau ke orang miskin masih mending kali ya ngomongnya begitu. Orang miskin, orang yang nggak ada, dimaklumin bahasanya. Tapi kalau sama orang kaya berarti apa? Sama orang kaya aja begitu bahasanya, apalagi sama orang miskin berarti, bener nggak?
Salman Al Farisi orang kaya. Jangan salah, ya. Sahabat Islam itu orang kaya. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Salman itu apa? Jangan tidak memaksakan diri untuk untuk memaksakan sesuatu yang tidak ada pada kami. Tapi itu tadi Allah ya, kalau bahasa saya itu pasti digenggerehkeun, itulah. Digenggerehkeun artinya diomongin, ya. Ya. Gerendang ya itu. Biaya rumahnya doang bagus, itu. Nanti kemana-mana, masya Allah. Itu kita, jadi itu nggak sinkron, nggak nyambung. Faktor terkurang ilmu. Yang punya rumah kurang ilmu, yang tamu kurang ilmu. Padahal kan niatan bertamu itu atau melayani tamu semata-mata karena Allah. Dua-duanya itu bukan keluar dari jalur gitu ya. Masya Allah. Makanya kalau orang yang ngaji mah sebenarnya emang ngejalur hidupnya, sama yang ketemu sama yang ngaji lagi ngejalur. Itu yang nggak ngejalur itu yang suka ngaji ketemu sama yang nggak ngaji, apalagi dua-duanya kagak ngaji. Udah yang satu kewetan, yang satu ke kidul, ngalor ngidul ya. Nih dikit lagi. Wa antuqaddima lahu ma'udhara wa lapar kopidalika baina ayakuna dhaifu ghaniyan aw faqiran. Dan hendaknya menyuguhkan untuk tamu dengan hidangan yang telah ada, dan tidak membedakan dalam memberikan hidangan tersebut antara tamu yang kaya atau yang miskin. Jadi apa yang ada suguhin, mesti beda-beda. Yang orang kaya nih, wah yang enak-enak nih, yang miskin biarin aja makan yang kemarin aja udah gitu, sakit perut. Jangan gitu, mesti sama. Justru orang kismin lebih senang kalau makanan enak, kan gitu. Jadi juga kita ngelihat, wah ini orang kaya nih kelasnya nih. Biar kalau orang kaya makanan enak udah biasa, suguhin yang biasa, makanan khas kampung. Orang kaya main ke kampung kita, misalkan ya udah biasa apel, jeruk, spaghetti, pizza dan lain sebagainya ya. Udah biasa. Yang jarang itu bakar ubi singkong dibakar itu jarang ya. Asia palau ya jarang. Ikan asin jarang tuh. Apalagi misalkan goreng jengkiol jarang itu ya. Sayur asem suguhinnya itu bagi orang di kampung udah biasa. Tapi kadang-kadang orang kampung nggak bisa baca itu. Gak enak ini makanan kita sehari-hari nih, ikan asin mah ini mah orang ada nih dibeliin daging kagak dimakan. Beneran kayak begitu, habis itu diuyup gak sih? Diuyup itu sama dia, nggak sampai dibawa. Saya bawa ikan asinnya ini ya, padahal disediain daging ayam, disediain yang ada itu daging sapi. Kita menghormati tamu, nggak dimakan. Yang dibawa sampai nggak sampai sama piring-piringnya, enggak dibawa itu kan asin segala tuh. Begitu ya, asin tuh ubi rebus ya, asin tuh apalagi istilahnya singkong bakar, udah dimakan itu habis. Waduh, kata orang kampung ini makanannya berarti lebih miskin kayak kita nih gitu. Kita aja nggak ini banget, ini kayaknya sama ikan asin doyan banget karena jarang. Kita misalkan atau ada orang yang kismin ke orang kaya itu yang jarang-jarang di kampung apa kayak gitu. Biasanya kalau misalkan di kampung buahnya itu buah langgoko yang keset gitu ya. Kalau di kota itu apa misalkan yang ini yang mewah-mewah dah gitu. Seneng nyenengin. Ini di kampung rebus ubi, di kota rebus ubi. Ya udah, kagak dimakan. Gitu modelnya ya. Tuh tadi. Jadi jangan dibeda-bedain sama orang kaya sama orang fakir. Apa yang ada disuguhin tuh. Wa huwa yadkhulul baita birahmah wa yakhruju bidunubi ahlil manjili. Tamu itu masuk ke rumah dengan membawa rahmat dan ia keluar dengan membawa dosa-dosa penghuni rumah.
Datang bawa rahmat, pulang bawa dosa tamu itu. Makanya mesti senang kalau ada mah, kalau punya mah gitu, ya. Dan dalam hadis, tidaklah seorang hamba yang beriman yang kedatangan tamu, lalu tamu itu melihat wajahnya, melihat tuan rumah ceria, gembira, kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya atas neraka. Jadi kita datang ke rumahnya itu, kalau pas lagi cemberut juga, buang cemberut itu dulu mah. Tunda dulu. Tunda, nanti kita lanjutin kalau udah tamunya pulang. Itu menyenangkan tamu. Kita nih bertamu ya. Yang punya rumahnya itu mukanya nggak enak dilihat. Disuguhin apa aja pahit. Kagak mau minum, kagak mau makan. Beda sama yang seneng gitu. Ekspresinya itu seneng nih. Waduh, kamu ini ceria. Jangankan yang nggak enak, yang enak abis. Itu apalagi yang enak, yang nggak enak aja dicicipin, dinikmatin gitu. Kita makan, yang punya rumahnya mana? Tahu nggak ada? Oke, mana sih ya? Kita kesini orang yang nggak ada. Tuh di luar baik, lagi baduk. Jadi mukanya tuh kurang asik gitu. Bisa lama-lama kita balik yuk. Tuh. Mau makan makanan juga nggak apa ya, nggak serak gitu. Makanya tuh tadi ya, dengan muka, dengan wajah yang gembira ceria, itu oleh Allah Ta'ala dengan itu saja diharamkan tubuhnya dibakar di api neraka. Dan riwayatkan hadis dari Sayyidina Abi Darda dari Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian makan bersama tamu, maka hendaklah ia menyuapi tamu itu dengan tangannya. Apabila ia melakukan hal itu, maka Allah akan menetapkan untuknya ganjaran ibadah setahun puasa di siang harinya dan sholat malam di malam harinya. Ini jarang-jarang ya. Ini makan. Gitu, jarang. Ya, disuapin, jarang. Sebesti-bestinya tuh jarang ya. Paling nggak enak gitu, jarang, kayak lebay gitu ya. Nah, paling makan aja udah, ya kan gitu. Tapi kalau ada yang begitu tuh pahalanya luar biasa. Tapi kalau ada orang ulama itu, ada ulama bukan di ininya, dimakan biasanya di air minum, dipakai gitu. Di duluan gitu. Beliau yang nyuguhin gitu. Masya Allah ya, tuh pahalanya luar bioskop. Pahalanya besar ya. Masih di bab tamu ya. Ini ada kisah dari Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya, kita bereskan. Nah, jadi dan Nabiullah Ibrahim alaihi salam jika hendak makan, beliau berjalan sejauh 1 sampai 2 mil dalam rangka mencari tamu untuk makan bersamanya. Ini Nabi Ibrahim, Ibu, kalau makan itu jalan kaki nyari orang buat nemenin makan, sampai berkilo-kilo. Mang, udah makan belum? Itu belum. Sama, ya juga belum makan. Kita mah begitu. Kirain mau ngajak. Nabi Ibrahim, memang udah makan belum? Belum. Ayo makan bareng sama saya. Saya bawa makanan nih, gak enak saya makan sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Masya Allah. Jadi seneng Nabi Ibrahim ngasih makan orang, bahkan sampai berjalan kilometer cari orang buat nemenin makan. Yang dulu makan ya ada dia. Nanti dia kalau makan habis sama dia mah, wah tangannya kayak beko misalkan. Waduh, ini nunggu orang pulang dulu. Masya Allah Nabi Ibrahim ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikasih gelar namanya Abad Daifan, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nih kisahnya nih ya. Dan beliau ingin menjadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai tamu sampai hari kiamat. Kepengen. Jadi umat Nabi SAW ini pengen dijadiin tamunya sampai hari kiamat. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya engkau wahai Ibrahim tidak akan mampu berbuat demikian. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhanku, engkau maha mengetahui keadaanku dan engkau maha kuasa untuk mengabulkan permohonanku. Kata Nabi Ibrahim gini, walaupun kata Allah saya nggak bakalan mampu, tapi saya percaya Allah tuh maha mampu gitu. Jadi kita itu kalau minta itu jangan tanggung.
Itu. Yang sifatnya bagi kita mustahil, kita bilang, ya Allah nggak ada mustahil buat engkau. Gitu. Jangan putus asa. Minta kau tanggung. Gitu. Jangan putus asa ngedoa mah. Jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, lah anak saya pendidikannya ini ya nggak apa-apa yang diterima di pabrik. Jangan begitu. Minta mah yang agak tinggian. Gitu. Walaupun menurut kita nggak mampu, insya Allah terkadang yang terjadi pada diri kita sekarang itu keinginan kita waktu masa dulu. Kita punya rumah kayak gini, posisinya seperti ini, tinggal di sini. Itu dulu tuh ada bayangan kayak gitu. Tahu-tahu mewujud, gitu kan? Coba kenapa saya nggak ngimpi di Kelapa Gading dulu misalkan, ya? Marekon gitu, di angkasa bila perlu. Jadi bisa terjadi kayak gitu. Apa-apa kita keinginan Allah, kita yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Akhirnya Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihi. Jadi Nabi malaikat Jibril diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ke surga, membawa segenggam kapur surga. Dikasih ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dikasih suruh ditebar itu, ditiupkan ke udara gandum surga itu. Setelahnya itu ditebarlah oleh malaikat Jibril alaihissalam kapur itu di bumi. Maka setiap tempat di bumi yang terkena kapur itu menjadi asin sampai hari kiamat. Oleh karena itu, semua rasa asin yang ada di bumi ini berasal dari jamuan Nabi Ibrahim alaihi. Jadi itu sedekah Nabi Ibrahim, ya. Zaman dulu garam itu paling mahal Ibu dibanding emas. Jangan salah. Ya, karena garam itu zaman dulu itu benar-benar diperlukan. Sekarang juga diperlukan kok, ya. Semua siapa yang nggak pakai garam coba? Royco tuh ada garamnya juga, ya. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ya. Nih, kemudian tata krama bertamu adalah hendaknya tamu itu tanggap menyesuaikan diri dengan tuan rumah dalam beberapa hal. Nih, diantaranya ia makan makanan jamuan. Dan ia jangan beralasan sudah kenyang, akan tetapi ia mesti makan jamuan itu sebisa mungkin walau sedikit. Jangan bilang gini, ayo makan, saya udah kenyang ya, mohon maaf. Jangan begitu. Kadang tersinggung yang punya rumah. Walaupun kita udah kenyang, kita cobain. Itu, oh iya, saya cobain. Jadi tuh di situ jangan bilang bahwa kita itu udah kenyang atau udah makan, jangan. Gitu, apalagi udah disuguhin, itu dinikmatin. Bahkan ya, Ibu lagi puasa sunnah, terus Ibu menghormati tamu, itu malah bisa dibatalin loh puasa sunnahnya. Demi untuk menghormati tamu itu pahalanya luar biasa itu. Padahal dipikir-pikir puasa sunnah itu kan buat Allah ya, kita ke Allah lah, bukan Allah nggak butuh, jalurnya ke Allah. Tapi dalam agama pentingin dulu secara hubungan manusia. Tamu muliakan. Kan gak enak dia puasa, kita mah makan, gak enak tuh sampai segitunya ya, menghormati tamu. Minimal disuguhin air, diminum walaupun udah ini, walaupun seteguk. Benar, saya dulu saya pernah bertamu ke rumah orang. Jadi saya nganter teman saya. Jadi teman nganter, sekarang udah jadi istrinya. Nganter teman saya, kalau bahasa ini apel nih, nganter teman saya itu, kata yang kan udah pulang nih, kata si calon mertuanya itu tadi kalau bahasa Sunda itu gini, tadi minum acan gitu loh, nggak diminum sama sekali gitu. Jadi kan itu perasaan ya. Kalau saya mah minum, tapi itu kepikiran tuh teman saya, iya ya kenapa saya nggak minum? Bukan karena sombong, bukan karena nggak mau, bukan. Alasannya memang nggak mau minum. Tuh, akhirnya dia kepikiran. Yang punya rumah juga tadi, dia tuh ngerasa tersinggung ya. Tuh, jadi di situ, ini luar biasa ya hukum itu. Walaupun seteguk menghormat. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti dilanjutkan di cabang iman yang ke-69 mengenai tentang menutup
aib kecelakaan orang muslim. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rezeki yang halal, yang thayyib, yang mudah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah. Biberkati umil Quran wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan abada aslan bimada zamani hudawabu wa ma waqa'atu babatun asani amamin ru'yatun sabatan la yura hum fi alani lam yanam wal ainu qad na'isan la yura illahu sidu fatani ala taqauman idza jalasu wiladati bimuqtatani hadil khasaisu papadhatakun amina min syarrin wa syurakin wa mimihani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.